Selamat siang, selamat bertemu di tokonya MBL. Jadi kita masih cerita tentang pakaian thrifting. Jadi tema kita dia sesuai dengan yang kita jual aja. Teman-teman yang mengetahui bagaimana cara pengelolaan thrifting dan item apa aja yang ada di thrifting stay di sini. Kita cerita beberapa item yang ada di thrifting. Ini pakaian thrifting itu dia itu banyak fashion. Ini semua kategori jenis pakaian tuh ada gitu. Mulai dari item anak-anak, anak tebal, anak tipis, dress anak, CN anak, CW, CN hoodie anak. Ada juga perlengkapan baby juga masuk di kategori anak-anak gitu. Dan juga selain anak-anak ada juga yang dewasanya. Kita bahas satu-satu ya. Dari item cewek itu ada kaos cewek dengan panjang, kaos cewek dengan pendek, ada dress katun, dress chiffon, ada dress brokat, ada wedding dress, ada jumpsuit gitu. Dan juga kalau item pria itu ada MGP, ada chinos, kargo panjang, kargo pendek gitu. Dan item atasan pria itu mungkin ada di kaos oblong, kaos kerah, kemeja, ini kan udah pada tahu. Selain di luar jadi jenis pakaian, ada juga terdiri dari beberapa perabotan, bed cover, spray, handuk, selimut, sarung bantal, sarung tiram, sarung kasur, spray gitu. Ada dia. Jadi memang bal itu masing-masing itu beda bal tuh beda item, beda bal beda kategorinya gitu. Makanya di sana ada perbedaan dalam harga. Jadi harga itu dia menurut item. Terkadang walaupun sama itemnya beda brand balnya, tetap beda balnya. Karena apa? Karena memang modal orang tuh beda-beda. Kan bal ini kan ada yang Jepang, ada yang Korea, ada yang Cina itu. Nah untuk kelebihan masing-masing dari 3 brand itu, mereka mempunyai segmen masing-masing. Untuk mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin bal Jepang dikenal dengan brand-brandnya gitu. Kalau bal Korea mungkin dikenal dengan bahan dan warnanya. Sementara kalau bal Cina dikenal dengan fashion dan modelnya gitu. Nah untuk pilih-pilih kita bisa jadi kalau banding ya. Tapi kalau kita pilih perbandingkan, semua itu nggak ada perbandingan. Semuanya itu ada segmentasinya itu. Masing-masing bal itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin yang salah satu ada kekurangan brand mungkin kekurangan di model. Mungkin yang satu ada yang bahan tapi kekurangan di model gitu. Tapi yang kedua menang di model tapi kekurangan dengan brand atau bahannya gitu. Semuanya ada ini kelebihan masing-masing tergantung dari segmen pasarnya itu. Makanya itu memang wajib tuh untuk mengenal apa yang kita kelola gitu, apa yang kita jual gitu. Jadi memang diharuskan dulu kita mengenal pasar itu memang sangat penting gitu. Karena apa, kalau kita nggak mengenal pasar, kita jual apa, ya kebutuhan di pasar apa kan nggak akan masuk. Walaupun laku juga lakunya nggak akan profit yang dibutuhkan sama pasar gitu. Jadi tiap item itu memang ada pasarnya. Mungkin di daerah kakak contohnya dingin, mungkin lakunya dengan item yang tebal atau kargo panjang, atau kargo pendek, atau jaket bulang, atau jaket tebal, atau jaket odor, mungkin laku di sana. Sementara mungkin dalam kediaman kakak tuh ada jaket tipis, nah mungkin laku dengan ini, dengan laku cuacanya dingin itu panas, mungkin laku dengan item-item yang indies, mungkin di hot pants, kaos pendek cewek, kaos pendek cowok gitu. Mungkin begitu. Salah satu kita mengenal pasar, kita harus mengetahui apa butuhnya pasar gitu. Nah setelah kita mengetahui apa butuh pasar, dan juga kita harus pintar-pintar kita untuk mengelola manajemen. Jadi uang itu memang tahu tuh harus keluar masuknya gitu. Makanya dagang itu kan dia sifatnya kan nggak ngambil untung di uang. Kalau orang yang memang yang mau berdagang, mereka tuh ngambil keuntungan dari barang gitu. Contoh, kakak buka satu bal, kakak udah mendapati uangnya gitu. Mungkin kakak simpan untuk modal yang nggak begitu kalau orang dagang. Jadi orang dagang itu untungnya di barang. Nggak tembus modalnya belikan barang, tembus modalnya belikan barang gitu. Jadi begitu. Nanti setelah barang yang menumpuk, maka disitulah akan kelihatan untungnya nanti. Biasanya begitu. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya. Nah selain itu kita juga harus punya rencana dalam hari itu, harus punya rencana kemana nih kita harus membawa dagang kita ini.
apa sih target pasar yang harus kita tempuh gitu. Memang harus punya segitu begitu gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya rencana, kemungkinan laku tadi akan lebih besar karena kita ada mission pola nih. Gimana nih buat melakukan barang ini, gimana nih cara menjual barang ini, kita berpikiran ke sana gitu kawan-kawan. Jadi begitu, usaha itu gampang banget. Tinggal lagi kalau kita punya anggaran yang baik, mengenal pasar, keuangan tidak berantakan, mental kita punya, kemungkinan sukses akan lebih besar. Kenapa? Memang itu udah faktanya, itulah modal dalam berbisnis. Kalau kita nggak punya rencana, ya kita mau kemana nih? Kita nggak tahu usaha apa gitu. Kalau kita uangnya berantakan, ya susah juga. Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Tapi kalau manajemen kita berantakan juga susah juga. Makanya kalau kita mau usaha itu, kegagalan dalam berbisnis itu biasanya itu kegagalan dalam berbisnis itu bukan karena produknya jelek, tapi karena tidak punya empat tadi, tidak punya rencana yang baik, tidak mengenal pasar, mau cepat untung dan nggak mau rugi, takut rugi gitu, nggak punya mental, nggak mengenal pasar itu. Lima itu kita harus bisa mempunyai lima itu, mengenali pasar, mempunyai strategi yang bagus, manajemen keuangan yang baik, mental itu harus kita punya gitu. Kalau kita udah punya itu, ya otomatis ya kemungkinan besar kemungkinan gagal itu nggak akan terjadi gitu. Dan untuk BAL sendiri, semua item itu memang bisa diolah, semua item itu ada segmen pasarnya, semua item itu ada peminatnya gitu. Tergantung kita marketnya kemana nih. Makanya kita harus berani memutuskan dalam memilih item apa sih yang mau kita kelola untuk awal-awal gitu. Nah setelah kita memutuskan item tersebut, kita bisa coba dengan ini ritual kecil gitu. Kita fokus dalam satu item itu, dan kita harus konsisten satu item itu sampai orang tuh memperkenalkan produk kita. Jadi orang udah kenal sama personal branding kita. Dan nanti kalau orang udah kenal personal branding kita akan lebih enak dalam pemasarannya, kita akan lebih rileks dalam pemasarannya gitu. Jadi hitung-hitungan BAL itu gitu semua kan, HPP-nya memang udah bisa dikelola gitu, mau anak-anak, mau dewasa itu bisa kelola. Nah tergantung kita pintar memisahkan, karena semua item itu ya gitu. Satu BAL itu satu item, satu BAL itu ada terdiri dari 3 bahan, terdiri dari 3 tingkat. Ada yang barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Nah kita harus pintar-pintar kita mengelola 3 bahan itu. Kita harus bisa memisahkan yang mana nih barang kepala buat naikkan profitnya gitu, yang mana nih barang badan buat jual harga standar, yang mana nih barang ekor mungkin buat bantu-bantu traffic akunnya gitu. Nah setelah kita mempunyai 3 itu, nah kita tinggal lagi kita mengenal pasarnya gitu, memposting barangannya, dagangannya, memperkenalkan kepada audiens penonton bahwa memang kita dagang gitu. Bisa mulai dengan itu dan 3 itu. Jadi ya, dan juga kalau kita masih bingung dalam memulai, kita bisa coba dengan item apa yang kita suka terlebih dahulu gitu. Contoh kakak bingung nih mau milih item apa karena kakak belum pernah mulai gitu, itu wajar, bingung itu wajar gitu. Tapi untuk mengatasi itu akan ada caranya nih. Kakak bisa dimulai dengan item apa yang kakak suka terlebih dahulu gitu. Jadi kakak bisa coba dengan item apa sih yang biasa kakak pakai per hari gitu. Bisa mulai dengan itu gitu. Sekali sambil kakak mempelajari apa sih yang dibutuhkan sama pasar. Dalam lambat laut nanti kakak akan tahu juga, oh begini loh cara kerja pasar gitu. Nah itu kak saran saya, makanya harus mengenal pasar terlebih dahulu. Kalau kita udah mengenal pasar ya kemungkinan untung tadi sangat besar gitu. Kita udah mengetahui nih apa sih yang mau kita jual, kemana sih target market kita, kemana sih arahnya dagangan kita ini, dan bagaimana sih biar laku keras, dan bagaimana sih biar cepat laku, dan bagaimana sih biar orang mengetahui apa sih produk kita gitu, apa sih yang target market kita gitu. Begitu, mungkin dengan cara-cara itu akan lebih intens, lebih gampang gitu. Dan pedagang itu pada umumnya kan pada lihat-lihat ke sebelah, kita konsisten apa yang kita jual aja gitu, karena setiap toko itu ya ada punya nilai tambah masing-masing. Tinggal lagi kita apa sih yang membedakan toko kita sama toko yang lain gitu. Nah setelah kita mengetahui bedanya toko kita sama orang lain, kita kasih nilai tambah juga gitu, mungkin dengan giveaway tadi, atau dengan harga, atau dengan kualitas yang bagus gitu. Jadi dagang itu
jangan sampai kita tuh perang harga, nggak baik juga. Kita hanya boleh itu mengasih tahu apa sih nilai tambah dari item kita ini gitu, dan kita tuh harus jujur gitu dalam berdagang itu. Contoh, kakak berdagang satu item dan itemnya tersebut bagus di kameranya, tapi ternyata di belakangnya ada sedikit robek. Kakak jangan nggak bilang sama pembelinya bahwa itu robek sedikit gitu. Jadi biar apa? Biar orang itu nggak ini. Jadi biar selanjutnya mereka tuh lebih percaya gitu. Jadi mereka tuh apa yang saya bilang lebih percaya gitu. Makanya itu juga namanya kejujuran. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Karena apa? Modal terbesar selain komitmen, selain modal pasar, selain mental, itu kejujuran juga termasuk modal, Kak, bagi kita sebagai pebisnis gitu. Karena apa? Kalau kita udah punya kejujuran, insya Allah orang akan datang berbondong-bondong datang ke tempat kita, mungkin dengan memberi kita modal atau dengan membeli barang kita. Mereka akan lebih percaya karena memang kita dikenal dengan penjual yang amanah gitu. Kejujuran itu sangat penting loh. Kalau orang didasari dengan kebohongan, dan next selanjutnya mereka akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan tersebut. Nah, kita jangan itu, kita harus diutamakan dengan kejujuran. Nanti kita akan mencari ide-ide lain, kita akan lebih rileks dalam menerangkan dengan kejujuran tadi gitu. Jadi begitu. Untuk mengetahui pasar itu ya mulai dengan item-item yang kakak suka aja. Kalau kakak masih bingung nih apa sih kata mengenal pasar itu, bagaimana cara mengenalnya, sementara aku memang nggak tahu apa sih yang dibutuhkan pasar. Nah, jangan stop di sana. Kalau kita stop di sana ya kita nggak akan tahu kan, karena kita nggak berjalan dan juga nggak melewatinya. Kalau kita udah melaluinya, kita akan tahu, oh jalan ini ada ini, jalan ini mungkin banyak hewan liar, aku harus hati-hati, aku nggak boleh pakai motor, aku harus pakai mobil biar nggak diterkam sama harimau atau harimau. Nah, kita akan tahu gitu cara melewati zona-zona itu. Tapi kalau kita tidak melaluinya, ya tadi kan sudah dibahas, ilmu terbesar itu bukan dari guru kita, bukan dari dosen kita, bukan dari orang-orang selain kita, tapi dari pengalaman pribadi kita. Itulah ilmu terbesar yang menjadi motivasi kita buat kedepannya. Ilmu yang tiada gurunya, ilmu berdasarkan pengalaman, itulah ilmu yang sesungguhnya, Kak. Nah, makanya harus butuh pengalaman dulu. Kalau kita nggak mencoba, bagaimana kita dapat pengalamannya? Kalau kita nggak memulai, bagaimana kita tahu cara kerjanya? Kalau kita nggak memulai, bagaimana kita tahu misalkan orang lain gitu. Nah, untuk mengenai item baru banyak, mulai dari pakaian tadi dijelaskan, dewasan, atasan, bawahan, itu banyak itemnya. Nah, untuk memulai itu kakak bisa mulai dengan item apapun. Pastikan kakak memulai itu jangan membeli HPP-nya yang kencang itu. Kencang bagaimana Bang? Yang HPP-nya mungkin di angka 40.000 ke atas. Nanti kita kalau awal kita akan kewalahan dalam mengolahnya. Karena apa? HPP-nya mahal, kita nggak tahu kemana sih lari segmen pasar kita ini gitu. Sementara makanya saya tegaskan kepada pemula itu, mending pilih HPP-nya yang masih murah terlebih dahulu, mungkin di angka 7.000, 6.000 atau 5.000 gitu. Nah, kita akan nggak gitu canggung gitu karena kita mulai. Banyak juga yang tanya, kenapa sih Bang orang kan beli item ini dan kita hitung HPP-nya sekian, kok dia jual sekian? Nah, itu sebenarnya bukan karena dia dapat barang murah, kalau dapat ini mereka tuh cara memasang mereka, makanya mempunyai rencana dan strategi tadi. Mungkin mereka udah dapat uang modalnya dari barang profit tadi. Kan ada tipe barang, kebalik ada tiga tipe barang profit, barang kepalanya, mungkin barang badannya atau barang ekornya gitu. Nah, mungkin mereka udah dapat modalnya dari barang kepalanya, makanya di barang badan, barang ekornya mereka bisa hantam harganya gitu. Bisa juga dengan cara itu mereka bisa naik trafficnya gitu. Jadi algoritma mereka tuh lebih dikenal, lebih terbau sama akunnya gitu. Yang gitu juga mungkin itu rencana pasar mereka, bukan karena mereka mendapatkan harga yang murah gitu. Untuk harga bal itu dia tuh tergantung dari item, beda lagi dengan harganya. Nah, karena itemnya sama pun beda, harganya tetap sama, beda gitu. Kenapa? Di bal ini dia banyak brand bal gitu, jadi mungkin ada ratusan lah brand bal ini. Nah, masing-masing itu kan mereka belanjanya itu dengan modal sendiri gitu, beda modal mereka nggak sama, walau terkadang itemnya sama yang mereka beli gitu. Nah, untuk dia JP itu apa Bang? Gimana caranya biar kita buka barang selalu bagus? Jadi bal itu 80%-nya bisa diolah, Kak.
Dan untuk cara-cara agar kita nggak tertipu atau kena bank RIP itu mungkin dengan cara seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Mungkin dengan cara kakak mengontrol sih apa sih kegiatan orang ini hari-harinya gitu. Apa sih postingan dia hari-harinya gitu. Kita harus mengetahui, harus lihat akun postingan real dia, asli dia gitu. Setelah kita tahu itu, kita bisa lihat nih kapan sih jadwal-jadwal dia live atau posting-posting. Nah, konsisten nggak dia sih? Benar nggak sih akun dia sama dia ini benar nggak, asli nggak sih? Gitu. Nah, setelah kita mengetahui akun asli, kita bisa mulai tanya dengan alamatnya di mana gitu. Tanya alamat di mana. Mungkin kalau kita ada sahabat di sana, kita bisa meminta sahabat kita datang ke sana gitu untuk melihat barang di sana gitu. Kalau ada waktu, baiknya juga kita datang ke sana, datang langsung ke gudangnya gitu. Tapi sebagian kan kita kan jauh, mungkin nggak mungkin kan kalau kita belanja satu bal belanja dari Papua mau ke Bandung, nggak mungkin. Mungkin dengan cara-cara kita melihat harga asli dan juga kita bisa tanya-tanya ke penjual yang lain atau mengetahui alamat gudangnya, tingkat tertipu itu tidak akan ada gitu. Biasanya target dari penipu sendiri itu ya orang-orang baru, jadi orang-orang baru yang nggak mengetahui harga gitu, jadi mereka nembak aja harganya. Mungkin dengan harga biasa standarnya di 4 juta, mereka bisa kasih di harga 2 juta dengan barang yang bagus gitu. Nah, nanti orang-orang baru itu biasanya terperangkap di sana, biasa target mereka itu orang-orang baru gitu. Nah, untuk memulai bal itu kan kita hitung-hitungan gini aja kan ya. Kita mulai hitung-hitungan dengan yang kecil ya, untuk mengetahui apa sih jenis-jenis item. Nah, kita mulai dengan item yang kecil ya, dan kupas ya jenis-jenis item. Jenis item pakaian thrifting. Nah, dan perhitungannya item pertama itu mungkin dari anak-anak dulu ya, anak tipis. Nah, tipis itu isinya kurang lebih estimasi 1000 pieces. 1000 kita hitung begini, 1000 pieces mungkin didapat dengan harga 7 juta ya, 7 juta. Oh. Nah, 1000 pieces barangnya satu bal itu harganya kita beli 7 juta. 7 juta dibagi 7 juta bagi 1000 pieces, 7.000 rupiah modal dalam satu pieces. Nah, karena sama halnya dengan item lain. Nah, di pieces ini kan punya 3 tipe: barang kepala, barang badan, barang ekor. Nah, jadi dari 1000 pieces ini kita harus pisahkan barang itu minimal 200 pieces untuk barang kepalanya. Barang badannya kita banyakkan menjadi 700 pieces, 600 pieces. Barang ekornya berarti tinggal 200 pieces. Di barang kepala kita jual di harga 25.000. Kita murahkan di 25.000 barang-barang yang wow, yang dress mungkin meja-meja anak di harga 25.000, siapa yang nggak mau? 25.000 dikali 200. Dapatnya udah berapa itu? 2 kali 2 4 juta. 5 kali 2 5 juta, tembus 5 juta. 5 juta rupiah. 5 juta. Barang kita masih ada 600 pieces lagi. Di barang badan kita jual 10 ribuan. 10 ribuan aja. 600 dikali 10.000. Itu mungkin udah di 6 juta. Ya. 6 juta. Barang ekor kita bagikan nggak masalah ya. Karena apa? Kita udah dapat keuntungan dari barang ini aja, dari barang badan aja, barang kepala aja sama barang badan itu uangnya udah tembus 11 juta. Nah, makanya orang bisa jual harga 310
atau 410, 510 di barang ini, yang 200 pieces ini. Karena mereka udah di sini aja itu hitungannya udah jelas. Keuntungan mereka itu udah begitu. Jadi jangan heran kalau orang tuh menjual, kenapa sih beli item itu padahal APP-nya mahal. Kok dia bisa jual murah ya? Karena dari itu begitu cara sistem kerjanya itu. Itu tergantung dari segmen pasar kali dia itu. Itu cara target dia. Itu perencanaan dia dalam berbisnis. Contoh lagi kita kupas dalam kaos oblong. Kaos laki-laki itu isinya itu di 500 pieces kaos laki-laki ya. Kita hitung per item kaos laki-laki. Kaos laki-laki itu isinya kurang lebih 500 pieces. 500 pieces isi 500 pieces. Harga di 7,5. Jadi kita bagikan sama seperti itu untuk mengetahui HPP modal per item itu. Jadi 500, 7.500 dibagi 500 pieces. Ini kurang lebih 15.000 ya, kita coba 15.000. 15.000 modal per piecesnya, 1 pieces. Nah, pieces. Kalau kaos oblong ini biasa orang pisahkan barang kepala itu minimal di 80 pieces. Barang kepalanya dapat di 80, juga 80. Gitu. Jadi sisa barang jangan 80, kita murahkan aja biar lebih enak. Kita kalikan di 55 aja gitu. Barang kepala di harga 55.000. Nah, ini barang kepalanya. Barang badan di angka 300. Jadi barang badannya ini minimal yaitu isinya itu biasa orang pisahkan di angka 200-an, 200 pieces dikali 30-an aja, 30-an, 30.000. Nah, nanti di barang badan mungkin misalnya itu masih ada kurang lebih 120-an lagi ya, 120 ekor 120. Kita kalikan 10.000 aja, 1000 dikali 120 ekor, 20 pieces. Nah, dari sini aja 80 pieces dikali 55.000, 8 kali 5 ada 4 juta. 5 kali 8, 5.000 kali 8, 5 juta 400. Kita udah dapat modal 5.400.000. Belum lagi barang ini 200 pieces dikali 30.000, kita udah dapat 2 kali 3 udah 6 juta. Dari sini udah keluar uang 11.400.000. Barang masih ada sekitar 120 pieces. Kita jual 5.000 pun masih untung. Makanya kalau untuk perbedaan harga itu ya begitu kakak. Jangan heran kalau orang menjual barang kok modal per pieces begini, sementara untungnya harga modal per piecesnya kok lebih mahal dari dulu pieces. Nah itu cara mereka, rencana mereka berdagang. Itu buat hitung-hitungannya. Nah item apapun cara hitungnya begitu. Semua item itu memang bisa dikelola, mau dari item anak-anak, dewasa atau atasan, bawahan, semua bisa dikelola gitu. Tergantung kakaknya mau jual apa gitu. Jadi jangan heran kalau orang HPP-nya modal 7.000, kenapa dia bisa jual 410 gitu. Karena itu tadi hitung-hitungannya begitu dia. Karena di bar ini kan ada sistem, mungkin mereka bisa rugi di barang ekor, tapi mereka udah sangat besar untuk keuntungan di barang kepalanya atau barang badannya gitu. Jadi sama begitu, hitung-hitungan per item itu begitu. Mau anak-anak, mau dewasa, atasan, bawahan, semuanya perhitungannya begitu. Jadi kakak bisa mulai dengan item apapun itu. Kalau masih bingung juga dalam mengenal pasar, untuk mencari apa sih kebutuhan pasar,
kita bisa mulai dengan item-item apa yang kita suka dulu gitu. Contoh, apa sih yang kakak suka per hari-hari kakak pakai. Nah, dengan begitu kakak akan lebih rileks dalam dagang dalam jualnya gitu. Nah, setelah itu kakak bisa cari nanti, mempelajari lagi, mengeluti lagi apa sih item-item yang jackpot sekarang gitu. Jadi di bal juga dia tuh banyak brand balnya. Nah, kakak bisa mulai dengan item-item apapun gitu, soalnya semua item itu memang ada pasarnya. Bisa mulai dengan anak-anak, dewasa, atau atasan bawahan, bisa mulai dengan item itu. Karena udah kita jelaskan di video sebelumnya, semua item itu bisa dikelola, semua item itu ada segmen pasarnya. Tergantung kita mau jualnya kemana, mau larinya kemana gitu. Tergantung dari target pasar kita juga gitu. Makanya semua itu yang keberhasilan orang dalam berdagang itu, selain mereka itu mempunyai perencanaan, mereka mengenal pasar, mereka uang mereka yang nggak berantakan, mereka udah punya mental juga gitu. Jadi mulai aja yang item apapun yang kita suka gitu, entah itu item anak-anak atau dewasa, entah atasan, bawahan, mulai item itu aja gitu. Untuk bal juga yaitu BB-nya tuh beda-beda ya. Jadi bal itu bukan berdasarkan BB, jadi biasa berdasarkan diameter gitu. Nah, jadi panjang kali lebar. Untuk mulai ongkir juga kak, ongkir itu tergantung dari alamatnya gitu. Karena semakin jauh alamatnya, tentunya ongkirnya semakin mahal gitu. Kenapa? Jaraknya juga mungkin semakin jauh. Begitu kak. Jadi jangan takut memulai, karena setiap item itu ada pasarnya. Semua item itu bisa dikelola dengan hitung-hitungan aja udah jelas ya cara hitung-hitungannya. Jadi jangan lagi begitu buat kawan-kawan yang belum tahu kenapa sih orang itu bisa jual di 50 di murah sementara modalnya mahal. Karena hitungan seperti itu udah jelas kan, kita sama-sama tahu gitu. Hitungannya begitu. Dan jangan takut dalam berdagang, karena apa? Ya, item itu memang ada rumus cara pengelolaannya gitu. Maka boleh tanyakan ke ownernya gitu. Gimana rumusnya ini biar dapat uang gitu. Tanyakan sama mereka. Biasanya walaupun mereka nggak membuka bal, mereka juga dapat wejangan dari yang lain, yang pemuka yang lain yang udah senior. Mereka tanya biasa sama yang lain, gimana sih bang cara pengelolaannya. Biasanya kalau orang yang welcome, orangnya kan suka berbagi gitu. Mereka bisa tanyakan sama penjualnya gitu, gimana cara pengelolaannya, gimana cara mengaturnya gitu, mereka bisa tanyakan. Nah, untuk barang bal ini dia tuh memang ada musim-musiman kak. Kadang dia tuh mengikuti suasana, terkadang juga dia tuh mengikuti cuaca, terkadang juga dia tuh mengikuti dari yang trading gitu. Apa yang trading sekarang ini, itulah biasanya akan laku. Apa yang cuaca, biasanya mengikuti cuaca juga dia. Nah, tergantung dari kita kan, semua item itu bisa dikelola. Kita tinggal memutuskan aja item apa nih yang dulu mau buka gitu. Nah, nanti setelah kita memutuskan satu item yang mau kita buka, kita posisikan dalam satu item itu. Jangan pindah-pindah item itu sebelum orang mengenal toko kita menjual barang itu gitu. Jadi begitu caranya kak. Nah, untuk mengenai bar ini kakak nggak usah bingung. Ini bang Korea nih, ini Jepang nih, apa kelebihannya. Semua brand itu ada kelebihan masing-masing. Kakak bisa mulai dengan yang Jepang, kakak juga bisa mulai dengan yang Korea, bisa juga mulai dengan yang Cina gitu. Karena semua itu ada segmen pasarnya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam satu produk gitu. Mau Jepang kah, mau Korea kah, mau Cina kah, mereka ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Dan juga buat banding-banding, dan juga yang bertanya sama saya, banding itu bang, gimana sih bang untuk pemula, bagusnya buka bank atau paket usaha gitu. Nah, kalau untuk banding-banding itu tergantung ininya ya. Banding kita bukan jadi kaum banding-banding. Kalau menurut saya mending ke bank. Kenapa? Kalau bank itu barang yang dapat satu beli itu satunya utuh barangnya utuh. Masih ada barang jackpotnya, masih ada barang kepalanya yang bisa jual untuk menaikkan harga profitnya gitu. Sementara kalau paket usaha biasanya tidak ada lagi barangnya. Jadi mendingan ke bank kalau pemula, karena bank itu lebih keutuhannya gitu, barangnya utuh. Jadi kakak dapat tuh satu bal tuh utuh isinya gitu, nggak bisa-bisakan lagi sama orang gitu. Nah, tapi kalau kita belum ada uang, bisa mulai tuh, belum cukup nih uang beli bal, karena bal mungkin jelasnya lebih mahal kan dari paket usaha. Bisa mulai dengan ini kak, apa namanya, dengan paket usaha. Nanti kalau dapat uangnya bisa mulai dengan balnya gitu. Tetap intinya tuh tujuannya ke bal dulu buka. Nanti setelah kita beli balnya kita akan tahu nih ilmunya kan beda gitu. Ini
ya begitu, mulai item apapun yang kakak suka, karena tiap item itu memang ada pasarnya, semua item itu ada peminatnya. Barang Bali ini untuk tingkat rugi itu kecil kak. Kenapa? Yang pertama, barang Bali ini, thrifting ini pakaian ya, jadi material seperti ini, barangnya nggak akan membusuk, barangnya nggak akan membau, nggak akan membasi gitu. Jadi barangnya akan laku gitu. Karena ini bagus juga buat pemula-mula, dan Bali ini juga usaha ini udah udah dikenal dari seluruh gitu, khususnya masyarakat Indonesia. Mereka yang cari barang-barang branded yang harganya masih minim biasanya larinya ke thrifting gitu, karena mungkin dengan harga-harga yang masih masuk sama mereka masih mampu. Jadi yang pembelinya juga nggak dari kalangan ini aja, karena dari kalangan bawah sampai kalangan menengah atasan itu bisa beli, karena memang harganya itu bermasyarakat gitu, masuk gitu. Dan juga Bali ini pakaian ini memang dicari orang gitu, kebutuhan orang gitu. Fashion itu memang kebutuhan orang loh, tanpa kita pungkiri fashion itu adalah kebutuhan orang, kita nggak bisa memungkiri itu, karena memang faktanya begitu. Setiap orang itu membutuhkan fashion gitu, setiap orang itu membutuhkan apa sih yang mau kita pakai hari ini. Mau orang berpergian, mau buat seharian, orang tuh nggak memang butuh fashion itu pakaian. Nggak mungkin kan mereka beli satu terus itu aja yang mereka beli, nggak mungkin. Mereka harus punya warna, mau di bidang apapun mereka pasti mau punya barang lagi gitu. Begitu juga, makanya kalau thrifting itu untuk tingkat kerugian itu memang minim, kecil tingkat kerugiannya, karena ya kita bahas tadi, dia tuh barangnya itu aman, nggak membusuk, nggak membasi, dan nggak membau gitu. Sebenarnya ya begini-begini aja, tinggal lagi cara kita gimana sih biar kita mencari segmen pasarnya ya, buat target market kita ini. Nah, nanti setelah kita membangun target pasar tersebut, kita udah tahu cara pemasarannya, nah itu akan lebih enak. Biasanya orang-orang awam tuh, orang-orang yang baru tuh seringnya begini loh, lakukan kegagalan mereka dalam thrifting gini. Awal mereka buka item apa? Awal mereka mungkin buka dress kartun. Nah, setelah orang melihat toko sebelah ramenya itu kaos cewek, mereka lari ke kaos cewek. Nanti lihat lagi nih, toko sebelahnya rame lagi dengan item lain, dia bisa pindah ke item lain. Nah, itulah kegagalannya. Jadi struktur dalam bisnis dia tuh nggak teratur. Contoh begini, pada umumnya kalau kita buka satu item dan kita buka item lain, kita nggak akan konsisten dan nggak akan fokus ke item itu. Kita nggak akan mengenal harga modal lagi gitu. Kita nggak memikirkan modal lagi, karena tujuan kita udah tertuju di satu item yang baru ini gitu. Nah, dari situ kita malah kerugian. Nanti buka item lain lagi, kerugian lagi. Makanya manajemennya nggak teratur deh. Makanya kalau pemula itu berkali-kali saya bilang harus fokus terlebih dahulu dalam satu item gitu. Kalau kita ada fokus satu item, nah kita konsisten item tersebut, jangan pindah-pindah item sebelum brand kita dikenal orang, sebelum toko kita dikenal orang, sebelum kita dikenal orang sebagai pedagang gitu. Nah, beda halnya kalau toko kita udah lama nih, personal branding kita udah hidup, orang udah tahu akun-akun kita, memang keamanan kita, kenyamanan kita, keamanan kita. Nah, kita bisa pindah ke item lain, orang nggak akan canggung bertanya gitu. Makanya awal-awal ini ya harus kejar dulu gitu, apa sih yang kayak mau jual gitu, maka fokus dulu, kasih tunjuk lah ke orang bahwa kakak pedagang itu. Dan kakak kita juga diharuskan harus mempunyai nilai tambah dari toko-toko lain gitu. Kita harus mempunyai nilai plus dari toko-toko lain gitu. Nah, setelah itu terbentuk, udah lama, bolehlah mau coba item lain gitu, atau buka semua item juga bisa gitu. Oke. Jadi yang pertama itu ya memang ini pada intinya dagang itu harus fokus satu item. Itu mau jual apapun kakak ya fokus satu item dulu, setelah dikenal orang baru buka yang lainnya. Tokonya kakak buka manisan, ciki-ciki, beras segala macam, dan juga buka buah-buahan, itu kan nggak nyambung, nanti kakak nggak sinkron gitu, kakak kebingungan sama pemasarannya. Makanya harus fokus satu item dulu gitu, buka satu item sampai item itu dikenal orang, sampai toko kakak itu dikenal orang. Setelah dikenal orang, pindah ke item lain, itu juga baik, nggak jahat loh, itu baik. Karena apa? Kita mau mengembangkan usaha kita gitu. Di Bali itu cara pengembangan Bali itu banyak macam kayak ada yang jual per pieces, ada juga yang memotong bal untuk menjadi paket usaha gitu. Kalau paket usaha mungkin lebih cepat keuntungannya, itu ininya apa namanya pengelolaannya, tapi untungnya lebih kecil. Sementara kalau kita jual per pieces itu mungkin lebih besar loh untungannya, tapi mungkin agak lama gitu.
Mungkin yang Bali itu mungkin satu hari bisa 3, kita mungkin satu hari bisa 1. Itu perbedaannya kalau personal branding kita udah dikenal gitu. Jadi begitu Kak, enaknya bisnis itu begitu, bisnis Bali itu begitu. Orang tidak ini, memang passion itu memang dibutuhkan orang gitu. Passion itu memang dicari orang, mau dari kalangan manapun mereka membutuhkan passion. Mau dari pekerja kantoran, dari pekerja kulit bangunan, mau jadi pengusaha, mau punya saham besar apapun, mereka punya ini menyukai passion gitu. Setiap orang tuh menyukai passion, makanya setiap pakaian itu laku gitu. Tinggal lagi kita cara peluang kita gimana, karena kan tiap dagang ini pasti rame, yang jual makanan banyak, yang jual pakaian banyak, semua itu rame. Nah, yang kita kejar itu adalah membuat nilai tambah dalam satu produk. Kita harus mempunyai nilai tambah kan. Karena apa? Kalau kita nggak punya nilai tambah ya kita kewalahan. Contoh, Kakak pernah nggak? Gue Kakak udah pernah pergi ke keramaian, mungkin ke pasar atau di tempat-tempat yang perkumpulan. Nah, di sana biasanya baris tuh, kalau jual nasi goreng semua, kalau bakso semua, kalau mie ayam semua gitu. Kenapa begitu? Mereka nggak saling iri. Karena apa? Mereka tuh intinya mereka tuh harus mengejar gimana sih biar toko saya itu lebih ada nilai tambah dari toko lain, gimana sih biar toko saya itu ada ciri khas gitu. Begitu. Jadi nggak bisa, aku mau jual ini mah tapi udah banyak nih di kampungku jual ini. Nah, jangan takut jual itu, karena ya tadi kita harus mempunyai nilai tambah. Itulah buat cara kita berpikir, kita harus mempunyai nilai tambah gitu. Kalau kita udah bisa menciptakan nilai tambah, insya Allah kita akan kompetisi itu akan tiba gitu. Jangan samakan toko sama lain, jangan iri dan jangan takut dagang itu. Jangan takut ya, karena tiap toko itu beda-beda Kak. Mau Kak jual apapun, mau item apapun ya sama gitu. Item apapun bisa dikelola, mulai dari item apapun Kak bisa dikelola. Nah, contoh seperti ini, item anak-anak seperti ini tuh, anak-anak juga ada marketnya, yang dewasa juga ada marketnya. Setiap item itu ada marketnya, setiap item itu ada segmentasinya Kak. Setiap item itu memang bisa dikelola gitu. Kira-kira Kak kemana sih larinya, apa sih yang mau dijual gitu. Jadi begitu, tentukan dulu segmentasinya, tentukan marketnya dulu gitu. Kalau kita udah mengenal marketnya, kita udah mengenal pasarannya, personal branding kita udah hidup, kita akan enaknya kita sendiri gitu loh. Orang nggak akan sampai ke tujuan kalau orang nggak melangkah, makanya harus butuh memulai gitu. Kalau kita udah memulai, kita udah berjalan, insya Allah kita akan sampai, walau dengan ada cara-cara masing-masing. Mungkin kalau bisnis itu seperti kategori kita berjalan, kita akan lebih cepat sampai mungkin dengan kita pakai pesawat, kita akan lebih cepat sampai mungkin dengan kita pakai kendaraan untuk mobil atau motor, tapi kita akan lambat sampainya kalau kita berjalan kaki gitu, istilahnya begitu. Jadi begini, kalau kita berjalan, walaupun kita berjalan tapi kita akan sampai walaupun akan lama gitu. Tapi kalau kita mau cepat mungkin dengan kita pakai kendaraan tadi, kita pakai pesawat, pakai apa, tapi memang biayanya akan lebih besar gitu. Begitu juga yang dilakukan sama bisnis gitu. Kalau kita berani mempunyai mental kuat, mulai lebih yang besar pun itu akan lebih cepat sampainya gitu. Itu akan lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi bukan berarti orang yang berjalan kaki itu nggak nyampe, lama sampai, bukan. Tapi terkadang mereka juga setelah berjalan mereka mendapatkan juga tumpangan. Nah itu akan membuat mereka lebih cepat gitu. Nah bisnis kayak gitu kan. Intinya itu harus memulai, harus berjalan gitu. Kalau kita nggak memulai, nggak berjalan, ya otomatis kita di sana aja. Nggak mungkin kan tiba-tiba supir angkot menaikkan kita dalam satu angkot kalau kita nggak meminta. Nggak mungkin kan satu truk menumpang kita kalau kita nggak memanggil gitu. Makanya harus memulai itu berjalan, minimal kita gitu, mencari jalan alternatif lain yang lebih cepat. Mungkin ada jalan simpangan atau bagaimana, makanya butuh harus memulai. Kalau nggak memulai ya kita nggak akan sampai. Umumnya begitu Kak. Di bisnis juga sama. Ini kan kita tentang bisnis begitu gitu. Ada cara kita cepat, ada cara yang kita bakal lambat, ada cara yang kita nggak sampai-sampai. Karena orang yang nggak sampai-sampai itu orang yang stop di tempat, orang yang nggak mau berjalan gitu, orang yang mau tadi bertahan di zona aman. Kalau orang bertahan di zona aman, sudah nyaman di zonanya, ya mereka
akan bertahan cukup di situ aja. Makanya kita tuh harus sama-sama membangun gimana sih biar kita melawan zona aman itu, gimana sih biar nyaman itu menjadi satu kebosanan gitu. Mungkin dengan cara ritual-ritual kecil seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya, mungkin dengan agak berjalan-jalan, olahraga, atau ikut-ikut teman, bergabung gitu. Dan harus dihilangkan kesendirian. Jangan yang suka menyendiri. Kalau kita menyendiri ya semakin lama kita akan semakin terpuruk. Sudah terpuruk, sendiri lagi makin terpuruk. Pasti begitu. Logikanya begitu ya. Begitu. Makanya harus cari solusi, mungkin dengan bergabung sama teman, gabung-gabung tempat motivasi, bicara sama mentor, mungkin itu caranya. Atau kita bisa melakukan hal-hal kecil, mungkin dengan berjalan-jalan atau bersih-bersih, bantu-bantu di rumah, bantu orang tua atau anak, saudara atau teman gitu. Nah itu bisa sarana juga buat kita keluar dari zona aman itu gitu. Kalau kita tetap bertahan dengan keamanan, kita bertahan dengan kesendirian, semakin lama semakin aman dan kita akan semakin terpuruk gitu. Kita nggak akan tahu perkembangan apa sih yang lagi tren di dunia ini, kita nggak akan tahu apa sih yang orang lagi cari di dunia ini gitu. Kita nggak akan tahu kalau kita tetap bertahan di sana. Makanya kita harus berjalan. Ada satu dulu para ilmuwan yang tersesat, dia tetap tersesat dalam sebuah hutan kan. Jadi dia itu serba salah, mau ke sini ini adalah hutan pulaunya harimau, mau ke nyebrang lautan itu lautan itu pulau buaya. Sementara kalau dia ke kiri juga itu lautan dari serigala gitu. Dia bingung, dia stop sebentar, tapi dia tetap berjalan gitu. Daripada dia di sana diterkam sama singa, serigala, ada buaya bergabung jadi satu untuk menerkam dia tetap berjalan gitu. Dia lebih baik memutuskan apa sih yang harus aku pilih, lawan mana sih yang harus aku pilih gitu, daripada dia tetap diam di situ. Nah itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita gitu. Jadi pelajaran bagaimana biar kita tuh ya kalau untuk persoalan tuh dalam dunia ini pasti ada. Di dunia ini nggak harus orang menyukai kita gitu, karena ya ada pro dan kontra gitu, ada yang menyukai dan tidak gitu. Nah kita harus bisa gitu, anggap aja itu sebagai singa dan harimau itu gitu. Saya banyak belajar juga dari situ, kakak juga bisa tuh belajar dari sana. Jadi harus membangun, menguatkan diri gitu, dan jangan canggung gitu. Karena apa? Iya, kalau kita bertahan di sana, kita diam di sana, ya mungkin karena membuat hidup bisa gitu. Iya, tapi hidup sehidup-hidupnya gitu kan. Tapi kalau kita mau berjalan, mau mengambil risiko dan perjalanannya, maukah itu ada singa kah, mau ada harimau kah, kita berjalan. Mau kita terpuruk dalam kolam buaya pun, ya kita berjalan. Nah, mungkin kan kita stop. Ada kakak jatuh di kolam buaya, nggak mungkin kita stop di sana. Habis badan kita, tulang kita habis akan dimakan buaya. Kita akan lawan buayanya atau kita akan lari dari buaya tersebut gitu. Pilihannya hanya dua alternatif, lari atau melawan itu. Itu juga dengan membangun mental, mempunyai mental atau tidak sama sekali gitu. Nah kalau kita tidak sama sekali ya begitulah gitu. Makanya harus bisa melawan arus tadi. Orang yang bisa melawan arus kemungkinan arusnya itu kecil. Kenapa? Mungkin dia bisa lari, mungkin bisa dia melawan, atau dia bisa tenggelam dalam arus itu gitu. Tapi kalau orang yang nggak melawan, ya itu tadi, semakin lama arus itu akan membawa dia ke jurang atau ke bebatuan. Mungkin dengan begitu kesengsaraan akan lebih dekat dengan dia. Ya karena apa? Memang harus melawan sih. Kehidupan ini nggak harus ditemankan, kehidupan ini harus dilawan. Karena pada umumnya seseorang itu suka lihat orang sengsara. Yakin nggak itu? Semua orang itu suka melihat orang menderita. Tidak semua orang senang melihat orang bahagia. Itu udah hukum alam. Bahkan Aristoteles pernah mengatakan begitu. Semua otak manusia itu sama. Semua otak manusia itu sama. Mereka senang melihat orang menderita. Nah kalau kita mau menderita, ya kita pertahanan di zona aman. Mereka akan senang gitu. Sebaik-baik teman itu ya teman yang memberi motivasi, teman yang memberi penghargaan atau bisa dengan memperingatkan kita gitu. Maka lain dari itu, untuk keluar dari zona aman ini mungkin kita bisa
menganalisir siapa nih teman-teman yang memang bisa membangun kita, bukan malah menjatuhkan kita. Kalau kita terus dijatuhkan sama teman-teman, ya kita akan semakin tertindas gitu. Makanya harus juga bisa memilih teman-teman gitu. Teman-teman yang mungkin yang pola bisnisnya bagus, yang cara kerjanya bagus, itu mungkin bisa jadi teman kita, bukan teman ini ya. Teman itu banyak kategori kak, ada yang membangun dan menjatuhkan gitu. Nah kita tinggal memilih, memutuskan memilih yang membangun atau menjatuhkan. Yang membangun mungkin dengan teman-teman yang sering mengasih motivasi, mengasih kita arahan, itu mungkin teman yang membangun. Banyak orang salah kaprah dalam hal tersebut. Terkadang orang-orang yang mentalnya lemah itu, terus kalau dikasih wejangan, dia merasa minder, dia merasa bahwa dia dihakimi. Padahal itulah kesalahan dari mereka. Mereka nggak mengenal orang-orang yang baik dan orang-orang yang mau menjatuhkan dan orang-orang yang mau membangun gitu. Kalau orang-orang yang mau membangun, mereka akan bersenang, bergembira dengan keadaan yang terpuruk itu gitu. Mereka akan berdiam diri. Tapi kalau orang yang melawan itu, itulah orang-orang yang baik dan teman-teman yang baik itu harus kita dekatkan gitu. Jadi begitu kak. Tiap bal itu ada sistemnya. Kita kembali lagi ke laptop ya. Tiap bal itu ada jenis-jenisnya. Kakak mulai dari jenis apapun bisa gitu. Mulai dari anak-anak kah atau dewasa bisa kakak mulai. Tergantung dari segmen pasarnya. Kakak mau buka yang mana nih terlebih dahulu gitu. Bang aku mau coba ini, boleh? Nggak ini nggak masalah. Tergantung segmen pasar kita gitu. Karena setiap item itu ya memang bisa dikelola. Setiap item itu ya memang bisa dijual gitu. Tergantung kita mau jual yang mana nih, mau lari kemana nih gitu. Jangan bingung dalam memutuskan satu item gitu. Item apapun bisa dijual. Mau boneka sekalipun ada lagi pasar yang mau target couple, surprise, handuk, selimut, semua ada segmen pasarnya, semua ada target pasarnya gitu. Jadi begitu kak. Kalau kita stuck di tempat, kita takut nih karena banyak oknum. Kejahatan itu bisa terjadi di mana-mana. Jangan orang terjauh kita, orang terdekat itu bisa menjahatkan kita. Bahkan orang terdekat itulah yang bakal menusuk kita nantinya. Nah makanya jangan takut sama orang-orang jauh. Orang jauh itu belum tentu dia tuh jahat sama kita. Orang jauh itu belum tentu dia mau menipu kita. Tapi tetap wajib kita harus mengenal mereka terlebih dahulu. Kita harus mengetahui akun-akun mereka. Kita harus mengetahui gimana nih cara kerja mereka gitu. Nah setelah kita mengetahui itu, kita mulai aja. Mungkin kalau memang mereka berdagang, mereka nggak akan menipu kita. Yakinlah dalam hal itu. Mereka tidak akan menipu kita. Dan mereka pasti akan jujur dalam dagangannya gitu. Mereka akan dagangannya real. Kenapa? Kalau orang berdagang itu planning dia terbesar itu dia mencari customer sebesar-besarnya. Dia akan mencari customer sebanyak-banyaknya agar dagangan dia cepat laku. Bahkan dia terkadang mereka itu nggak memikirkan keuntungan loh buat menjaga kepercayaan customer lagi. Terkadang mereka ngambil kecil pun nggak apa-apa. Yang penting mereka nggak rugi gitu. Begitu. Itulah ciri-ciri pedagang yang amanah. Dan juga kakak bisa lihat tuh di akun realnya, postingan yang aslinya gitu. Begitu. Dengan begitu mungkin kakak akan terhindari dari hal-hal yang tidak kakak inginkan seperti tipu. Dan juga bal itu semuanya itu ada pasaran, ada harga masing-masing. Jadi tiap bal itu nggak sama harganya, beda-beda. Dan kita harus mengetahui nih. Biasakan kalau kita tanyakan harga tulis di buku kalau untuk pemula. Nanti kita bandingkan toko ini dan toko sebelah. Kalau jaraknya nggak jauh mungkin bisa aja. Tapi kalau udah terlalu gampang kita harus tanya nih apa benar nih atau enggak gitu. Ya sampai kita jadi makanan jadi oknum tersebut gitu. Payah kalau kita mudah percaya, mudah dipengaruhi sama oknum ini, ya berarti kita tuh orang yang memang harus dihajar gitu sama oknum. Kita harus melawan mereka. Bisa mulai dengan kita selidiki kepribadian mereka. Ya bandingkan sama harga lain. Kalau harganya terlalu nggak masuk akal, jangan dibeli gitu. Biasanya itu perangkap dari oknum. Karena harga bal itu ya orang bos-bos bal juga ngambilnya nggak besar-besar. Mungkin dengan 200, 300 per balnya gitu. Kalau yang hitung-hitung besar itu mungkin yang pengecer kan. Tapi mereka tuh kan ada versi masing-masing. Tapi nggak semua kan, nggak mungkin semua orang itu mengecer bal. Siapa yang menjualnya gitu? Nggak mungkin semua orang itu menjual bal, siapa yang membelinya gitu. Jadi ada di versi masing-masing mereka tuh. Jadi mereka tuh saling membutuhkan satu sama lain. Kakak, saya membutuhkan kakak sebagai customer biar barang saya cepat laku.
kakak juga membutuhkan saya gimana biar dapat barang dari saya bisa dikelola, sama-sama membutuhkan, nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Namanya bisnis itu ya begitu. Di sisi lain saya membutuhkan dari kakak, di sisi lain saya bisa membutuhkan sama kakak, jadi sama-sama bahu membahu gitu. Saya bisa menguntungkan kakak, dan kakak bisa menguntungkan saya gitu. Jadi begitu, tidak ada yang dirugikan dalam satu bisnis. Mereka satu sama-sama terpadu menjadi satu gitu. Mau jenis apapun ya tentukan aja itemnya gitu. Jangan takut dalam memulai, mau item anak-anak bang, dewasa, semuanya ada segmen pasarnya, semuanya ada target pasarnya, semuanya ada peminatnya. Ya tentukan aja apa sih yang mau kita buka, kemana sih lari pasaran kita ini, apa sih yang dibutuhkan sama pasar gitu. Dan juga balik ini nggak harus kakak harus memulai gitu, bisa mulai dengan kakak ini. Contoh kakak nih sebagai pengusaha, tapi kakak mau membuat cabang dan untuk mungkin menanam menanam modal atau buat aset kakak, buat kelebihan atau buat apalah, apa buat tambahan usaha kakak. Nah kakak bisa cari orang-orang yang percaya, yang tetap percaya aja gitu. Jadi kakak inginkan dia mungkin dengan berbagi keuntungan gitu, sama yang dilakukan sama pelanggan saya yang di ini Manado. Mereka juga begitu, mereka ambil satu banyak bal bukan untuk dia jual, untuk orang jual, dia hanya menunggu aja di rumah karena nanti ya berbagi keuntungan gitu. Ada berbagi itu harga 4 juta, setelah lebih dari 4 juta ya mereka bagi dua gitu, 50-50. Jadi mereka tuh contoh ini agen buat mencari ini customer gitu. Jadi mereka agennya mencari lagi buat followernya, penjual pakaiannya gitu. Jadi begitu yang dilakukan mereka. Jadi mau sekalian kalian banyak uang pun mau usaha ini juga bisa bisa banget malahan, walaupun kalian tuh orangnya super sibuk misalnya, bisa mulai usaha bisa. Dengan kalian tuh lihat tuh bisa menanam saham untuk orang-orang yang percaya, atau teman-teman atau penjual-penjual yang memang belum ada terpercaya gitu, bisa menanam saham di sana gitu. Nggak harus kita turun, kita bisa mulai dengan yang di sana gitu. Banyak yang pengusaha thrifting ini ya begitu kan. Dan mereka tuh intinya tuh dagangan itu memang harus fokus dulu gitu, fokus dalam satu item. Setelah kita fokus dalam satu item, kita kembangkan item tersebut. Setelah item tersebut mengembang, udah tahu personal brandingnya, tinggal jual aja. Orang akan berdatangan toko kita gitu. Nanti orang mencari item tersebut, orang akan menanya, bang ada nggak brand ini bang ada nggak bahannya seperti ini loh bang, warna ini saya segini bang. Pasti udah umumnya ya, pasti begitu pada umumnya, orang akan bertanya seperti itu. Dan tinggal lagi kita gitu. Mungkin dengan awal kita bisa buka 1 hari, 1 bulan itu 1 bal, itu wajar sih kalau pemula. Nah mungkin di bal kedua karena kita udah mengenal pasarnya dan orang udah tahu, mungkin dengan 25 hari 1 bal. Itu juga dengan yang selanjutnya, mungkin karena orang udah banyak kenal, mungkin dengan 20 hari 1 bal. Terus dia meningkat terus sampai tercapai 1 hari 1 bal, mungkin di puluhan bal yang lakunya. Begitu juga, makanya tuh harus ya proses tadi gitu. Jangan terlalu memikirkan, ini bahannya untungnya besar banget loh, aku harus kejar, jangan begitu. Semua itu nggak akan didapatkan tanpa ada proses gitu, karena orang nggak akan tahu kemana sih kakak mau jual. Ada kakak beli 1 bal, kakak belum pernah jual bal, kemana kakak mau jualnya gitu. Paling jual di sekeliling aja gitu. Makanya mungkin kelakuannya akan lebih rendah daripada orang yang udah sering membuka gitu. Dan jangan ini toko ini rame kita buka ini juga, jangan seperti itu. Sistem bisnis nggak boleh begitu. Kita nggak boleh ini, kita boleh menaik tapi kita nggak boleh menjatuhkan yang lain. Kita boleh menyelidik nilai tambah ke orang lain, tapi kita nggak boleh menjelekkan produk orang lain, itu nggak bagus. Biasanya kegagalan dalam berbisnis itu bukan karena produknya jelek, tapi ya tadi karena kurang perencanaan, ya kurangnya mengenal pasar, atau mau untung cepat tidak mau rugi. Bisa mulai
dengan tidak ada mental, nah itu biasanya yang dialami dalam pengusaha dalam memulai bisnis itu kerugian. Karena dia tidak punya 4 itu. Makanya kita harus bisa sebelum memulai bisnis, kalau nggak mau gagal itu, ya itu punya 4 itu. Mental itu harus utama. Kenapa pasar itu ya jelas. Uang itu harus ya disiplin lah, harus memang benar-benar teratur gitu. Jadi arus uang masuk keluar itu memang bisa dikendalikan gitu. Banyak orang itu buta, setelah dapat uang ya mereka mau beli ini, mau beli tanpa memikirkan apa yang dia jual gitu. Nah nanti jual selanjutnya mereka nggak ada lagi barang gitu. Makanya kalau saya itu dagang itu mengumpuli barang aja, dapat sih modal ini saya belikan lagi ke barang. Jadi memang uang saya itu nggak parkir di ATM saya, dapat uang beli barang, dapat uang beli barang, jadi ngumpulnya di barang, ngumpulnya di barang. Kadang kita mau nih, mau usaha kita itu kan, siapa sih yang mau usahanya pede? Nggak ada kan? Mungkin nggak mungkin ada orang yang mau usahanya mungkin dari satu bulan ke 5 bulan, mungkin panjang, mungkin nggak ada yang begitu. Mungkin orang itu mau usahanya, banyak orang itu usahanya mau mungkin di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang masih bertahan kan begitu. Makanya ya itu tadi, untuk mengeluarkan satu bisnis kita itu tadi dengan ya menemukan produk gitu, apa yang kita jual. Mau di bidang apapun semua orang tuh memang butuh berdagang, mulai jadi pengusaha atau jadi kedokteran, memang mereka tuh harus ada nilai tambah. Mereka sama berdagang, mungkin dengan jual obat, lu dengan jual tenaga, itu juga berdagang loh. Jadi gitu tadi, jangan takut dalam memulai. Kalau kita nggak memulai, kita nggak akan sampai. Takutnya nanti teman kita nih yang kita kasih wejangan, kamu harus buka ini loh, biar kamu ini loh. Kita sementara kasih wejangan terus, sementara teman kita yang kita kasih wejangan ini udah memulai. Nanti kita akan dibalikan lagi kata-kata sama dia gitu. Aku udah berhasil loh ya. Akhirnya kita ketinggalan gitu kan. Nah untuk pengiriman juga nggak usah takut kan pengiriman, karena apa? Udah kita jelaskan di video sebelumnya, pengiriman itu kenapa saya bilang memang benar-benar aman ya? Karena barang itu dibawa sama ekspedisi yang memang sudah terpercaya gitu. Jadi mereka itu sudah menyanggupi dan mereka sudah akan bertanggung jawab sampai barangnya sampai di tangan kakak gitu. Nah, kita tinggal tunggu aja barangnya sampai di sana, nggak usah takut gitu. Ya jangan takut nih belanja karena jauh, karena apa, itu bukan alasan, itu alasan yang sangat apa ya, yang tidak berumus lah maksud saya juga. Karena apa? Dia selaku bisnis itu orang bisa berbisnis siapapun gitu. Yang harus berbisnis dengan keluarga, dengan teman. Nah, kalau kita takut-takut dalam pengiriman, kita takut ya berarti bisnis kita dalam berbisnis itu ya mungkin memang masih harus diperbaiki, harus dibenahi, mungkin harus dikasih tambah gitu. Boleh begitu kakak. Karena siapapun itu memang butuh, pedagang itu memang butuh. Mereka tuh pada umumnya pada berdagang, jualan, mau bisnis apapun, mau pekerja apapun. Walau hanya pekerja kulit bangun itu masih berdagang juga, mereka menjual tenaga loh. Sama. Makanya banyak tuh dari kaum-kaum terlebih dahulu, mungkin dengan para nabi yang banyak berdagang gitu. Di bar ini kakak, dagangnya itu simpel banget, enak banget. Kenapa enak? Karena tadi hitung-hitungannya, kakak masih bingung. Kenapa sih bang, kita hitung-hitungan nih HPP-nya masih di angka segini, misalnya 10.000. Sementara toko sebelah bisa jual 310 apa 10. Kakak bingung kan tadi kan? Nah, ini saya jelaskan. Hitung-hitungan seperti tadi. Bisa kan barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Mereka udah dapat keuntungan dari barang kepala, barang badan itu udah wow keuntungannya. Mereka mau kasih pun semuanya ke kakak, barang ekornya nggak apa-apa. Uangnya udah banyak dapat, keuntungannya udah hampir 2 kali lipat dari barang badan dan barang ekornya gitu. Begitu, jadi jangan kaget kalau orang-orang jual murah, bukan karena mereka dapat barang murah, bukan loh. Itu harus dibenahi, karena bal itu nggak sama itu punya contoh. Oh bal itu gitu aja bahannya, warna gitu aja, biasanya gitu nggak sama. Warna, size, brand ya itu beda. Yang hanya sama itu item atau kategorinya itu sama dalam satu karung. Tapi untuk mengetahui brand, tingkat brand dan warna itu nggak ada yang sama, apalagi size yang sama. Makanya mereka itu bisa jual dengan harga yang sekian rendah karena mereka udah dapat keuntungan yang besar dari barang awal dan barang badannya begitu. Jadi jangan bingung. Bukan karena mereka dapat barang murah, bukan, nggak ada. Itu mereka tuh begitu. Bukan kayak kita jual buah-buahan. Mungkin kita modal 1 tonnya itu 5 juta. Berarti ke modal 5.000. Gitu.
dalam 1 kilonya. Dulu kita jual 6.000 untuk 1.000, tapi kalau pakai nggak gitu dia, makanya banyak yang mengejar gitu. Dia nggak begitu. Mungkin barang ekor mereka bisa jual kasih aja ke orang, atau jual dengan harga mungkin seribuan pun nggak apa-apa barang ekornya, karena mereka udah banyak keuntungan dari barang barang badannya. Jadi jangan aneh kalau orang menjual kok ini lebih murah, itu salah sistem dagangnya begitu gitu. Bukan seperti kita beli barang-barang apa, mungkin perabotan, beli panci, beli kuali, beli segala macam, mungkin dengan harga 30-an semua kita take out, kita bisa jual 35, satu piece itu 5.000. Nggak begitu sistem dagangnya kalau pakaian ini. Nah, dia tuh ada step per step. Setiap barang itu ada barang kepala, barang-barang, dan barang ekor. Kita harus memisahkan barang-barang tersebut. Ya. Yang pastinya, ya tetap ini harus semangat itu. Kalau kita nggak semangat, nggak memulai, siapa yang akan memulai? Orang nggak akan mengajak kita. Mungkin kan satu angkot akan menaikkan kita tanpa maksa. Kalau kita nggak mau menaik gitu, mereka nggak akan memaksa. Oke, itu saja dari saya, dan terus ikuti video-video selanjutnya. Kita akan mengasih edukasi lagi dalam video-video selanjutnya. Saya Muhammad Rekat dan terima kasih banyak.